Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,7%. Dengan total market cap mencapai di 852 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada penurunan sebesar 0,39% selama 24 jam terakhir di angka 16.964. Ini masih oke ya. Overall masih nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan kemarin juga. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi lebih signifikan sebesar 2,25% di angka 1257 ya. Lalu untuk BNB dia meningkat tipis sebesar 0,04%. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,45%. Dan untuk Dogecoin dia meningkat tipis sebesar 0,46% di angka 10 sen ya. Jadi bisa dibilang masih di daerah sini juga ya, nggak terlalu signifikan naik atau turunnya. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 0,73% di angka 32 sen. Dan untuk Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 1,84%. Jadi bisa kita lihat cenderung mix tetapi lebih cenderungnya sedikit bearish ya. Untuk economic calendar kita pada hari ini, kita bisa lihat akan ada satu data yang cukup penting dari US, yaitu akan keluar data ISM Non-Manufacturing PMI. Nah, kalau kita di sini, harapan kita adalah lebih rendah daripada ekspektasi atau forecast. Ya, jadi kalau kita lihat forecastnya pada hari ini adalah 53,1. Harapan kita dia bisa lebih rendah daripada 53,1. Ya. Tentunya dengan kalau seperti itu, USD akan cenderung melemah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya, dan selanjutnya kita akan ke satu news ya. News ini adalah mengenai Genesis. Nah, jadi Genesis ini adalah salah satu mungkin ya project yang didanai lah, kasarnya didanai oleh FTX. Dan kita tahu Genesis ini ya otomatis terpengaruh juga saat FTX bangkrut ya. Nah, ternyata Gemini ya menggunakan jasa Genesis untuk memberikan yield untuk earn-nya mereka. Nah, jadi sekarang Genesis ini sekarang berhutang terhadap Gemini sebesar 900 juta US dollars. Ya, masih berantakan ya. Jadi kalau kita di sini lagi-lagi ya, sesuai yang gue bilang, si Gemini ini menggunakan Genesis sebagai lending partner tepatnya ya untuk high yield earn service mereka. Jadi simpelnya sekarang untuk di Gemini kita tidak bisa WD dulu untuk earn service-nya mereka, which is bad ya. Jadi lagi-lagi ya, contingent effect dari FTX sepertinya masih belum selesai. Semoga saja ini bisa cepat beres dan tidak ada yang nyusul lagi setelah ini ya. Oke, sekarang kita akan balik ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia sebenarnya daily close sedikit di bawah dari struktur ya. Kalau kita lihat struktur yang kita bahas adalah 16.908. Sementara kemarin dia daily close di 16.886 ya. Jadi sedikit di bawah dari struktur 16.908. Tapi oke lah ya, tipis. Kita lihat hari ini apakah dia bisa bounce lagi atau tidak. Nah, kalau sampai hari ini ternyata daily close-nya signifikan di bawah dari 16.900, nah itu dia artinya PR-nya benar-benar gagal ya. Jadi sekali lagi PR-nya masih sama seperti kemarin, bertahan dan daily close di atas dari 16.908. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar masih sama PR-nya seperti kemarin. Walaupun sekarang kan lagi market close nih. Tapi nggak apa, kita bikin skenario dulu. Nah, seperti yang kita lihat di sebelumnya ya, di 2020 lah ya. Tapi kebalikannya, kalau kita lihat di sini MA200 di daily untuk DXY ini sangat penting. Jadi saat dia menjadikan MA200 sebagai support, ini adalah pertanda saat mereka bergeser dari bear market untuk indeks dolar yang jelas di sini dari tahun 2020 sejak basically ini ya COVID crash di sini ya. Dia dengan jelas dia turun dan menjadikannya sebagai resisten dan seterusnya sampai di sini. Di Juni ya, Juni tanggal 25 dia menjadikan ini sebagai support lagi dan lanjut ke atas. Jadi bisa dibilang MA200 ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk di XY ya. Apabila ini benar-benar bisa menjadi satu resisten bagi USD, sekali lagi ini bisa menjadi kemungkinan bahwa indeks dolar akan masuk ke dalam fase bear market ya. Dan otomatis karena korelasi DXY dengan kripto maupun risk on asset adalah korelasi negatif,
maka saat US dollar ya dia masuk ke bear market ya, maka risk on aset seperti Bitcoin ya, bukan cuma Bitcoin sebenarnya, cryptocurrency in general dan juga saham-saham, indeks-indeks Amrik akan bisa masuk ke bull market ya. Nah, tentunya ini akan sangat dibantu ya apabila dengan the Fed yang lebih cepat pivot ya. Untuk sekarang sih masih bukan desas-desus ya, tapi masih verbal ya. The Fed menyatakan bahwa nanti Desember peningkatan interest rate akan lebih rendah daripada kemarin-kemarinnya. Kita tahu sudah 4 kali peningkatan interest rate itu sebesar 75 BPS, which is quite big ya. Nah, kemarin Powell sudah mulai menyatakan bahwa oke, kita kemungkinan besar akan di Desember peningkatan lebih kecil ya. Bisa 50, bisa 25. Kalau sampai 25, kemungkinan besar market bisa jump ya. Nah, pelan-pelan setelah itu ya, interest rate-nya naikin dikit-dikit dan pelan-pelan berhenti. Setelah berhenti, nah di situ ya mereka harusnya mulai QE lagi atau quantitative easing lagi. Nah, saat terjadi itu kemungkinan besar cryptocurrency market dan risk on asset in general akan mulai pumping lagi ya. Jadi itu hal yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya ya, terutama untuk indeks dolarnya. Harapan gua adalah dia benar-benar menjadikan 200 sebagai resisten dan mulai turun dengan lebih signifikan ya. Target gua sih sampai di bawah dari 100, sub 100. Kalau itu bisa terjadi, kemungkinan besar ya risk on asset akan mulai meningkat lagi dengan signifikan. Nah, dan itu menurut gue triggernya adalah di the Feds tentunya ya. Kalau the Feds mulai lebih mungkin lebih agresif lagi dalam pemberhentian dari interest rate atau lebih tepatnya pemberhentian peningkatan interest rate. Nah, selanjutnya untuk Nasdaq, S&P dan lain-lain otomatis sekarang masih belum buka market ya. Masih market close, tapi kalau kita lihat S&P dia lagi struggling dengan MA200 ya. Jadi ya mirip-mirip dengan di XY tapi kebalikannya. Ya seperti yang gue bilang korelasinya negatif ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia, ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember, ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD, ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja. Ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC. Ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan. Ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi sesuai dengan pembahasan kemarin ya, posisi long masih kita hold sebenarnya ya, karena walaupun daily close-nya sedikit di bawah dari struktur, tapi kalau kita lihat sangat tipis. Jadi kalau gue pribadi akan tetap hold posisi longnya. Tunggu sampai target TP minimumnya yaitu di Bollinger Band yang sekarang ada di 17.293. Ya kalau mau dibikin lebih sedikit konservatif boleh di 17.250. Nah, untuk posisi short ya, ini tinggal kita tunggu antara dua ya.
Ya, apakah pada hari ini BTC bisa lanjut ke atas atau enggak? Kalau dilanjut ke atas, ya berarti probability-nya lebih ke retest 1, retest 2 di sini. Kita pertimbangkan buka posisi short di sini dengan target TP di struktur 16.908 ya. Nah, tetapi andaikan besok pagi ternyata Bitcoin daily close di bawah dengan signifikan di bawah dari 16.900, nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi shortnya di bawah sini. Jadi, andaikan gini ya, daily close di bawah dari sini, lalu dia retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan buka posisi short di 16.900-an ya. Target TP-nya ada 2. Target TP konservatif di EMA20 yang sekarang ada di 16.600 dan target TP yang agresifnya adalah di 16.282. Untuk posisi spot ya masih sama seperti kemarin, yang pertama adalah di EMA20 dan yang kedua adalah di 16.282. Tapi perbedaannya sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini adalah jangka panjang. Jadi kita averaging seperti nabung untuk jangka panjang. TP-nya nanti saat sudah, ya nantilah kita kasih lihat lagi saat ya kemungkinan besar kalau udah mulai bull market alias mulai di Bollinger Band weekly ya. Lebih tepatnya upper band ya. Udah lama kita nggak TP secara spot karena memang ya secara jangka panjangnya masih belum terlalu jelas ya. Apakah dia mau lanjut turun atau udah mulai bisa ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, nah kalau untuk BTC kan tadi kita masih bisa pertahankan. Kalau untuk Ethereum kita bisa lihat dia sudah jelas di bawah dari struktur. Tetapi perbedaannya kalau Ethereum sudah kena target, ya minimal target konservatif. Buat yang agresif sayangnya cut loss ya. Nah, jadi buat yang konservatif kemarin kan gue udah bilang target TP-nya adalah Bollinger Band, yaitu di sekitar 1306. Tapi gue bilang lebih amannya sih ya dibikin sedikit lebih turun sedikit ya biar konservatif di 1300. Jadi otomatis harusnya sudah kena ya. Nah, berarti congratulations kalian sudah profit ya sebesar ya lumayan lah 2,31%. Not bad. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita bisa buka posisi long nggak di 1242? Sebenarnya kalau kita ngomong secara SOP banget sih enggak ya, karena dia technically di close-nya di bawah dari struktur. Jadi kayaknya mending kita skip dulu aja. Kita skip dulu aja, kita lihat retest yang lebih bersih ya atau yang lebih clean lah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, yang mungkin yang lebih apa ya? Sebenarnya duduknya bisa sih, soalnya price range nggak terlalu gede ya. Tinggal kita lihat apakah Ethereum akan retest di support atau di resisten ya. Andaikan dia retest di resisten, retest 1, retest 2 di sini, ya berarti kita bisa pertimbangkan buka posisi short di 1276. Kalau ternyata hari ini dia malah ke bawah, retest 1, retest 2, ya sudah kita bisa pertimbangkan buka posisi long. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, masih quite simple ya. Dan untuk posisi spotnya sudah kena ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan secara struktur sih ya masih oke lah, masih oke. Masih cenderung membuat suatu higher high, higher low, higher high dan semoga saja sih ya ini walaupun sedikit tembus kemarin tapi bisa menjadi higher low selanjutnya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, sayangnya untuk Atom nggak sebahagia Ethereum ya. Walaupun sama-sama turun, Ethereum masih kena target TP yang konservatif ya. Nah, tetapi kalau yang Atom tidak ya. Jadi untuk Atom masuknya ke cut loss. Lagi-lagi, ini adalah reminder bahwa futures trading itu nggak selalu nggak selalu manis ya. Seringkali kita juga mendapatkan cut loss ya. Tapi nggak apa-apa, that's part of the game. Oke. Jadi untuk posisi longnya sudah kena cut loss, sekarang kita lihat apakah dia akan retest $10.20 sebagai resisten atau tidak ya. Kalau sampai terjadi retest 1 pada hari ini ya. Nah, kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 10.000, bukan 10.000, tapi $10.20, kita bisa pertimbangkan pending order besoknya di ya jelas yaitu di struktur $10.20 ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2, lo bisa pertimbangkan posisi short. Dan posisi shortnya tentunya ada 2 target TP. TP pertama sudah ke retest kemarin ya, yaitu di sini di MA20 dan TP keduanya yaitu di $9 lebih 88 sen. Untuk posisi longnya dalam kondisi sekarang tentunya masih kita harapkan di $9 lebih 88 sen. Tempat kita TP untuk posisi short ya. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini kita bisa pertimbangkan posisi long. Kalau mau konservatif banget boleh di MA20 target TP-nya
Dan kalau mau lebih agresif, boleh di $10 lebih 20 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, dan untuk spotnya mungkin lo bisa pertimbangkan di $9 lebih 88 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Nah, kalau kalian sudah charting XRP, sayangnya gue nggak kemarin-kemarin ini ya, tapi gue baru lihat lagi. Ternyata terjadi retest 1, retest 2 pada tanggal 2 dan 3 Desember kemarin. Nah, artinya kalau lo charting kemarin dan tahu SOP kita, kemungkinan besar lo sudah buka posisi long di sini ya. Nah, struktur 38 sen ini adalah struktur yang terbentuk di sini ya. Awalnya adalah suatu resisten ya. Tapi kalau kita lihat di sini, dia sepertinya ada kesempatan mulai berubah menjadi support. Di mana pada tanggal 28 dan 29 kemarin pun dia kurang lebih mantul di tempat sini ya. Tetapi reject di tempat yang sama kurang lebih ya, di sekitar 40 sen. Nah, jadi sebenarnya ada satu setup posisi long yang lumayan bagus menurut gua ya. Lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya, basically di harga sekarang di 38 sen dengan target TP di 40 sen lah ya. Biar lebih gampang di sedikit diturunin, kan kalau di sini harusnya 0,408. Nah, kita turunin sedikit jadi 0,40 pas saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di XRP. Untuk posisi shortnya sih for now masih rada jauh ya. Jadi ya udah, kita fokusnya ke posisi long dulu aja. Dan untuk posisi spotnya lo bisa pertimbangkan di 33 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di 32 sen. Hari ini nyaris, tapi belum ya, masih sedikit lagi. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short di Cardano, bisa pertimbangkan untuk buka pending order sekarang ya, di 32 sen. Jangan sampai salah, pending ordernya tentunya adalah posisi short ya, karena terjadi retest 1, retest 2 di resisten. Nah, untuk target TP-nya di mana? Target TP yang konservatif yaitu di MA20. Kalau kita cek di sini not bad ya, secara persentasenya itu profit sebesar nyaris 2%. Nah, untuk yang lebih agresif itu di 30 sen. Nah, di sini lu bisa profit sebesar 4,63%-an ya. Jadi double. Nah, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi short di Cardano. Nah, untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin, yaitu di 30 sen. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP yang konservatif di MA20 dan yang agresif di 32 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Cardano, dan untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin, yaitu di 30 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano pada hari ini, dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini juga. Sekali lagi gue ingatkan, jangan sampai pakai uang panas ya. Lo mau ngerti TA, ngerti fundamental, dan lain-lain, akan semuanya berantakan apabila menggunakan uang panas. Karena yang sering kali terjadi adalah logika lo sering ketutup sama sama perasaan ya, kalau udah pakai perasaan ya sering kali trading malah jadi berantakan. Nah, selanjutnya jangan lupa juga buat lo yang sudah mungkin bagus nih pakai uang dingin. Jangan sampai terlalu banyak kemakan posisi futures. Seringkali orang marginnya kegedean ya. Gua sarankan lu pakai modal itu 10-20% dari portofolio spot lo. Ya, jangan sampai lebih. Kalau lebih, seringkali ujung-ujungnya malah ya itu, udah capek-capek ya, averaging secara spot malah berantakan kemakan posisi futures. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.